Lihat nih, nggak cukur, kotor, berantakan, kumuh. Apa boleh buat, barangkali ini gejala karena selama 1 tahun terakhir ini saya mengidap apa yang saya sebut sebagai Gibran Anxiety Syndrome, sindroma kecemasan akibat Gibran. Ini bukan istilah asli dari saya sebetulnya. Justru orang Amerika, para ilmuwan Amerika, bidang kejiwaan di sana, yang memperkenalkan istilah populer Trump Anxiety Syndrome. Istilah ini untuk menunjukkan betapa publik Amerika Serikat mengalami tekanan batin luar biasa, stres yang hebat. Akibat apa? Akibat memikirkan jangan-jangan nasib kita sebagai orang Amerika akan parah, ambruk, kacau total akibat dipimpin oleh seorang Donald Trump. Kok ya bertepatan ya? Hari-hari belakangan ini rakyat Amerika juga sedang marah besar ke Presiden Trump. Beda dengan situasi dalam negeri, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang berdasarkan hasil survei, ternyata masyarakat Indonesia mengeluh-elukan Presiden Prabowo, terbukti lewat hasil survei 80-an% percaya dan happy atas kepemimpinan beliau. Kembali soal Gibran, saya akui ya, terus terang bagi saya memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo, tapi keberadaan Gibran Raka Buming Raka itu memang menjadi kerikil dalam sepatu pemerintahan. Kenapa begitu? Pertama, pribadi nih. Tahun lalu, tepatnya November 2024, saya terus terang menyampaikan sejumlah keluh kesah ke nomor pengaduan Wapres Gibran. Nomornya 0811 1704 2707. Kalau tidak salah begitu nomornya. Saya cek ulang ya. Betul. Apa isi keluh kesah saya? Pertama, saya mengeluh kesahkan tentang kenapa sih tidak ada proses hukum terhadap Fufafa. Katanya kita ini menaruh rasa hormat terhadap kaum Hawa. Kita benci terhadap yang namanya kekerasan. Tapi kenapa negara tidak kunjung bergerak mencari siapa sih sesungguhnya Fufafa lalu menjebloskannya ke dalam penjara kalau divonis bersalah? Jawaban dari nomor yang tadi saya sebut adalah, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan segera merespon laporan Anda. Tapi berhari-hari, berpekan-pekan kemudian tidak ada komunikasi lebih lanjut dari mereka. Saya lanjutkan lagi komunikasinya tentang keluh kesah yang lain. Tahun 2024 juga di tanggal 13 November. Saya bertanya, Mas Wapres, mobil yang sekarang saya pakai umurnya sudah belasan tahun. Saya mau ganti dengan SMK. Lalu saya bertanya ke Mas Wapres, ke Gibran, di manakah dealer SMK terdekat di Jakarta? Jawabannya tidak ada jawaban. Sehari kemudian, 14 November, saya coba lagi berkeluh kesah. Saya usul begini, karena Indonesia itu butuh perhatian besar terhadap isu perlindungan anak, saya usul agar area perlindungan anak ini menjadi kekuasaannya Wapres. Untuk mendukung kerja Wapres, tunjuklah nama-nama besar semisal Kak Seto Mulyadi atau Bunda Lisda Sundari sebagai penasehatnya. Sayang beribu sayang, ternyata juga tidak direspon oleh Wapres Gibran. Itu bukti bahwa apa boleh buat, saya sebagai warga negara Indonesia memegang KTP Jakarta ternyata tidak digubris oleh Wapresnya. Betapapun saya tidak pilih dia, tapi karena dia sudah kadung jadi Wapres saya berharap dia akan memberikan perhatian. Tapi ternyata dari sejumlah keluh kesah yang tadi saya sebutkan, cuma sekali direspon. Itu pun perkiraan saya bukan direspon oleh manusia, tapi direspon oleh mesin dalam bentuk auto reply saja. Ya wajar lah kalau kemudian pertanyaan saya, protes saya tidak diindahkan, ya untuk apa juga saya berikan dukungan. Itu satu alasan kenapa saya terus terang mempertanyakan seberapa relevan sesungguhnya keberadaan Wapres Gibran bagi negara kita, atau setidaknya bagi saya. Alasan yang kedua, kenapa ya saya kok memandang posisi Gibran di kursi Wapres itu tidak penting? Jawabannya adalah karena saya mencoba membandingkan besaran gaji plus tunjangan yang diterima oleh Gibran, saya bandingkan dengan kinerjanya selama 1 tahun ini. Saya sungguh-sungguh tidak tahu ya apa ya pencapaiannya, atau paling tidak apa ya wacana kebangsaan yang besar, apa ya narasi dahsyat dalam lingkup kenegaraan yang sudah diproduksi oleh Gibran sebagai seorang wakil presiden. Saya tidak menemukan jawabannya. Jadi kalau 1 bulan Gibran itu pendapatan kotornya sekitar 40-an juta, menurut saya terlalu tinggi.
1 tahun berarti kan penghasilannya sekitar. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi di sini teman-teman dikatakan di sini tentang Wapres plenge-plenge karena tamatan SD sekolahnya. Jadi di sini kupas habis dan suarakan keadilan demi tegaknya bangsa ini. Jangan sampai kendor demi tegaknya bangsa ini. Nah, mantap, copot aja muak kami pada Wapres ataupun Wakil Presiden Republik Indonesia. Memang cacat konstitusi pemilu awal yang buruk. Jadi, jangan sebatas dimakzulkan, tapi dipidanakan atas penipuan ke rakyat. Nah, selanjutnya teman-teman di sini Hotman ya, gaspol Bang Hotman. Indonesia tak hanya butuh orang-orang cerdas berintegritas, tetapi darah-darah pejuang yang ikhlas untuk Ibu Pertiwi ini. Jadi bapaknya pelanga, anaknya juga pelingo. Bapaknya ijazah palsu, anaknya ijazah SAM SMA yang disetarakan melalui kebohongan sudah parah ini. Jadi teman-teman, betul geruduk aja ya. Kalau cuma ngomong gak ada apa-apanya. Jadi mestinya DPR harus berbunyi melihat situasi ini, tapi aneh kok diam adem ayem. Nah, bagaimana untuk memakzulkan saja ataupun memakzulkan amat setuju negara ini bikin sebuah keluarga. Nah, yang keliru itu yang bertanya ngerti pelonga-pelonga kok bertanya. Jadi, ayo jangan setengah-setengah. Jika tidak mau mundur, segera dimakzulkan Gibran ataupun biar NKRI tidak diambang kehancuran. Nah, pemerintahnya pada takut heran sama anak kecil apa takut. Ya, dikemankan rakyat, para jenderal, para prof, para DR, ayo dong ikut berbicara. Jadi, saat debat Cawapres punya program perluas kebun binatang dan gemukan binatangnya sudah 1 tahun belum ada indikasi akan dilaksanakan, lalu timbul pertanyaan, apakah maksudnya memperluas cakupan termul yang akan diwarisnya dan warisan termul itu yang dia akan gemukan? Kalau yang dia maksud adalah berbagai jenis binatang, beliau tidak ada konsep untuk itu, karena kompetensinya tidak akan sanggup untuk memikirkannya. Nah, selanjutnya teman-teman setuju rakyat Indonesia menjadi kasihan karena orang-orang hebat setingkat profesor pun kalah oleh lulusan SD. Jadi ngarido saya masyarakat ataupun masyarakat bawahan bayar pajak untuk menginginkan pemimpin yang biasa ataupun yang bisa benar-benar mencari solusi masalah yang dihadapi negara, nggak hanya sibuk pencitraan tetapi diberi tunjangan fantastis untuk gaya hidup mewah. Jadi kocak juga seorang jenderal mau berduet sama bocil kosong, sama saja jenderal rangkap jabatan jadi babysitter ngasuh anak tuanya, hidup Jokowi. Nah teman-teman, kalau mundur gak mungkin kok diundurkan paksa baru adil. Jadi punya Wapres kurang segalanya, sangat memalukan sekali. Nah, diteruskan di sini mantan yang tak tahu diri. Urat malunya sudah putus, 0 besar. Jadi teman-teman, di sini dilanjutkan negara hancur kalau dipimpin Wapres kayak Gibran yang SMP saja tidak lulus. Jadi biarkan Presiden Prabowo Subianto sendiri saja, tidak masalah tanpa Wapres. Jadi kerikil dalam permintaan itu cuma mau gajinya, kinerjanya gak ada. Kau mazulkan wajib kalau presidennya menyetujui. Ya, dosa apa rakyat biaya pemilihan mahal dapat Wapres pelengo-pelengo ijazah cuman tamatan SMP. Ya, Bapak hanya berharap pada angin, coba tanya pada rumput yang bergoyang. Gibran lagi asik sibuk main tamnya sama Lego. Nah, sebenarnya seluruh kompak ataupun KPU membuka terang benderang bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, hanya sebatas keterangan kursus. Ini sangat-sangat paling melanggar aturan hukum ini. Bisa diajukan ke anggota DPR Republik Indonesia untuk dimakzulkan melalui anggota DPR Republik Indonesia. Maka
seluruh rakyat Indonesia dibohongi oleh Gibran, maka seluruh rakyat Indonesia harus secepatnya mengajukan pemakzulan Gibran melalui anggota DPR Republik Indonesia. Gibran benar-benar dan sangat-sangat paling melawan hukum, ya, dan melanggar konstitusi ini harus dimakzulkan melalui anggota DPR RI secepat mungkin. Jadi ketua panitia 17-an diangkut jadi wapres, jelas jauh beda. Nah, anak SD gak kira mengerti arti omongan orang dewasa, dipecat pun dia gak ngerti. Memang lola lolok, lihatlah performennya. Jadi kalau disuruh munfor mana mau, tidak ada yang bisa. Masalahnya pejabat yang berwenang sudah diikat sama Jokowi. Jadi sudahlah biar negara morak-marik. Nah, untuk sekarang negara harus menggaji wapres yang sangat besar, tapi tidak tahu apa yang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan Pak Prabowo cepat sadar kalau sudah membuang uang rakyat. Jadi mundur keenakan, dimakzulkan itu setara dengan dosa-dosanya menipu rakyat. Nah, mundur lebih elegan sebab proses pemilu syarat rekayasa politik. Nah, di dua pilpres 2 kali bisa jadi dengan rekam jejaknya, lalu tindakannya tergantung pemerintahan saat ini kalau mau dipercaya. Jadi Gibran kemarin dipaksa bapaknya, sekarang Gibran dipaksa keadaan dan rakyat. Nah, wahai para termul, dengar ini, pengamat mengulas kegetirannya tentang wapres yang tak punya kualitas dan kemampuan, ya, yang tidak punya kemampuan untuk memimpin negeri ini yang besar dan kaya raya. Apakah masyarakat negeri ini masih mau dibodohi dan dibohongi? Gimana generasi penerus bangsa akan terus didikte dan dibodohi dengan bansos pencitraan demi melanggengkan berkuasa untuk mengeruk kekayaan negeri ini, dan untuk partai politik dan politikus busuk yang terus menjilat dan menghamba kepada keluarga si Jokowi yang rakus, pembohong, penipu, dan pengkhianat. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, penegak hukum gak punya nyali ciut, ya. Beda dengan kasus rakyat jelata. Sekarang mereka sangat gagah. Jadi anehnya DPR juga diam. Mingkem Roy Suryo C sudah minta DPR turun tangan, ternyata masih dibudek. Jadi negara Nepal udah kasih contoh pada rakyat cara memberikan pelajaran pejabat biadab di negeri mereka. Jadi aneh saya sama Gibran survei 12%, survei pelangok-pelangok. Nah, pemerintah pada tidur atau pada takut sama Jokowi. Udah jelas-jelas rakyat udah dibohongi dengan kepalsuan ijazah Jokowi. Pada diam aja pemerintah, baik dapur, ya MPR, baik DPR, MPR, tidak ada satupun menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi maupun anaknya Gibran. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.